dan rakyat pada posisi penting. Hal ini karena masih pemegang figur rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Politik tembakau adalah pemicu munculnya pelaku kolusi dan nepotisme di daerah kita, kawan-kawan. Menindak tegas para pelaku manipolitik dan pembagian sembako dan materi lainnya yang mengatasnamakan calon kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Sinjai. Yang keempat, transparansi terhadap data ASN yang menjadi pelanggaran pilkada. Itu hasil dari temuan dan konsolidasi dari teman-teman pemuda dan mahasiswa Kabupaten Sinjai yang hari ini Panwaslu kami meminta tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengklarifikasi atau memberikan tanggapan. Pertama-tama kami menyambut baik dan memberi apresiasi yang seluas-luasnya kepada teman-teman, dan ini akan lebih menambah motivasi kami terkait dengan penegakan hukum pemilu khususnya di Kabupaten Sinjai ini. Baik, saya akan ringkas saja menjelaskan apa yang tuntutan teman-teman sampaikan. Yang pertama, Pak, terkait dengan penegakan supremasi hukum pemilu itu, jadi kami sampaikan untuk tingkat Kabupaten Sinjai sudah ada 4 laporan kita terima, 3 ditindaklanjuti, 1 dihentikan, dan menjadi informasi bagi Panwas untuk menelusuri. Yang kedua, terkait dengan temuan. Terkait dengan temuan, sudah ada 6 temuan dan semuanya ditindaklanjuti, yaitu 5 orang kepala desa, 2 direkomendasi ke Bupati Sinjai berdasarkan Undang-Undang Desa, 3 kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan hari ini jam 2 diadakan sidang di Pengadilan Negeri Sinjai. Kemudian 1 lagi, 2 yang diadili hari ini, 1 lagi insya Allah sebentar kita akan sampaikan ke penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sinjai yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Kemudian itu laporan. Kemudian untuk Kecamatan Bulu Podo ada 7 temuan, 4 ASN semuanya kita rekomendasi, kemudian 1 anggota DPRD, kemudian 1 perangkat desa. Kemudian Kecamatan Sinjai Selatan ada 3 temuan, 2 perangkat desa, 1 ASN. Kemudian Sinjai Timur 2 perangkat desa, Sinjai Utara 1 penyelenggara dalam hal ini PPS. Saya lupa tadi Bulu Podo juga 1 penyelenggara yaitu PPS. Jadi itu saya kira untuk penegakan supremasi hukum pemilu di Sinjai kita sudah tindaklanjuti. Dan dibandingkan temuan dan laporan, Pak, temuan cuma 4, laporan kalau saya salah itu hampir 20, kalau tidak lebih 20. Itu sekedar gambaran. Kemudian yang kedua, profesionalisme dalam melakukan kerja. Saya kira saya tidak mengatakan bahwa kami sudah profesional. Yang jelas teman-teman bisa menilai sendiri, masyarakat bisa nilai sendiri. Yang jelas dengan adem-ademnya kegiatan pilkada di Sinjai, Pak, dari 24 kabupaten kota dan 12 yang melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota, Sinjai yang paling banyak tersangka, sudah ada 3 kepala desa. Itu kalau mengukur tingkat profesional.
Kemudian terkait dengan money politik, saya jelaskan ya. Yang pertama masalah gula. Kami sudah melakukan pengawasan dan saya sampaikan awalnya itu gula Pak, awalnya itu informasi gula dari laporan teman-teman di Panwas Utara bahwa akan ada sebentar membagi di Teluk Limpoe. Maka kami menginstruksikan kepada Panwas Teluk Limpoe dan jajarannya, malam itu jangan ada yang tidur. Silakan patroli dan alhamdulillah betul didapatkan. Tetapi itu masih dalam rumah korcam. Tetapi adik-adik tidak perlu berkecil hati. Yang jelas bahwa kejadian ini akan kami juga bahas di Sentra Gakumdu. Insya Allah paling lama dalam waktu 1 atau 2 hari.